Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Borman dari kelas karyawan hukum. Ingin menjelaskan tentang sistem pengupahan di Indonesia. Apakah sudah layak? Apakah sudah mensejahterakan karyawan? Nah, kita bahas di video ini. Yang pertama, sistem pengupahan di Indonesia belum cukup banyak mensejahterakan karyawan di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena upah yang standarnya di rata-rata standar UMP di Indonesia adalah 2 juta, sekitar 3 juta. Namun itu tidak cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari bagi kaum buruh. Nah, harusnya sistem pengupahan ini harus mengikuti dengan nilai-nilai kebutuhan para buruh. Yang nilai-nilai terhadap kebutuhan para buruh ini cukup mengikuti harga-harga ekonomi di pasar. Tentunya di sini ada beberapa tentang pengupahan di Indonesia. Yang pertama adalah buruh berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan amanat itu, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Begitu amanat pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah telah mengatur teknis pengupahan dalam sejumlah peraturan, salah satunya PP Nomor 278 Tahun 2015 tentang pengupahan yang mampu memberikan keadilan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dan menghasilkan dari sistem ini, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini harus diimplementasikan oleh pemerintah. Namun nyatanya di pengusaha cukup tidak bisa menyesuaikan karena ada alasan-alasan lain yang harus disesuaikan oleh pengusaha sistem pengupahannya. Nah, namun dengan alasan itu pemerintah harusnya bisa mendorong agar pengusaha ini mampu mengikuti aturan-aturan pemerintah yang harus diimplementasikan yang contohnya tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan alasan lain, sistem pengupahan ini di Indonesia ini cukup tidak seimbang dengan keadaan ekonomi yang harusnya sistem pengupahannya sekitar di atas 7 juta ke atas. Namun nyatanya rata-rata nilai UMR paling tinggi adalah sekitar 5 juta. Itu hanya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang lajang.
satu orang lajang. Namun nyatanya di kalangan buruh, untuk memenuhi kebutuhan anak istri, biaya sekolah, kehidupan ekonomi, dan lain-lain, tentu para buruh harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan untuk cukup 1 bulan. Nah, dengan cara itu pemerintah harus memahami kaum buruh dan juga memahami kaum pengusaha agar win-win solution, memberikan yang tidak ada dirugikan maupun pihak pengusaha maupun pihak buruh, untuk memberikan upah layak. Namun tahun ke tahun nilai inflasi di Indonesia itu cukup lumayan. Nilai inflasi di Indonesia ini cukup lumayan, sekitar di angka 2%, 3%. Hal itu sistem pengupahan di Indonesia harus mengikuti nilai-nilai inflasi ekonomi di masyarakat. Nah, pengupahan ini ada rumusnya. Konsep pengupahan yang ideal dan berkeadilan dan berdaya saing dan menciptakan persepsi yang tentang sistem pengupahan yang berkembangnya ke depan. Lalu di sini pengupahan ini harus sesuai dengan intinya harus pihak pengusaha harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disepakati oleh pemerintah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, segitu dari penjelasan dari Atep Warman tentang apakah sistem pengupahan di Indonesia ini sudah layak. Dan tadi udah diberikan alasannya oleh Atep. Video ini hanya untuk memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan. Bila ada salah kata dan mohon dimaafkan karena kita masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.